Oke, kali ini kita akan mengganti spare skok depan dari Supra 125 Fi 2016. Oke, penjelasan singkat saja. Dari pemakaian berkali-kali kita menggunakan motor Supra ini, ketika kena lubang, kena polisi tidur, skok depan itu terlalu empuk ya ini menurut saya, dan sudah hampir 6 tahun ini belum menggantikan spare part dari skok depan atau bagian bir dalamnya skok Supra 25 ini. Oke, kali ini kita akan membuat sebuah tutorial bagaimana mengganti bir dalam yang ada di dalam skok depan Supra 125 Fi injeksi keluaran 2016. Untuk membuka dari baut depan askok Supra 125 Fi ini, kita menggunakan kunci nomor 19 dan menggunakan kunci nomor 14. Kita sudah menyiapkan alatnya, mari kita buka. Cus, eksekusi. Oke, ini sudah terbuka bannya. Sekarang kita membuka baut yang ada di dalam sana. Semoga kelihatan. Baut ini dibuka dengan kunci nomor 14. Mari kita eksekusi. Dalam proses membuka kunci ini, usahakan pembuka kunci harus silang ya. Nah, kunci membuka kuncinya harus silang biar lebih gampang dan tidak mengakibatkan slack pada baut askok. Oke, terlepas semua dua-duanya. Oke, ini sudah terlepas dari motornya, skoknya sudah kita lepas. Sekarang kita buka bagian dalam dari bagian atas ya. Bagian atas ini kita menggunakan sebuah alat sederhana karena saya nggak punya tracker untuk membuka penutupnya ini. Ya udah deh, langsung kita eksekusi aja. Cus, kita lari ke sini. Kita hanya menggunakan sebuah paku yang kita tancapkan entah di mana aja, terserah buat teman-teman semua. Kita menggunakan teknik sederhana saja. Yuk, kita zoom sedikit biar teman-teman tahu semua. Kita menggunakan apa adanya sehingga kita nggak usah beli-beli tracker atau apa itu namanya, biar kitanya juga lebih hemat gitu teman-teman ya. Yuk kita buka. Pertama kita pasin dulu ini. Nah, oke. Nah, berhubung ini sudah di sini, kita juga membutuhkan sebuah alat yaitu obeng min kecil supaya untuk bisa mencongkel ring besi yang menjepit dari tutup as skok. Kita tekan. Udah. Aduh, tidak kuat. Nah, ini kan udah kebuka teman-teman ya. Udah kebuka. Tinggal kita congkel.
kalau mohon maaf. Nah ini kan bernya udah lepas nih. Nah kita tinggal ambil bagian ini aja. Kita ambil tuh, hati-hati bernya lepas. Nah udah. Jangan lupa bernya ini jangan sampai hilang. Oke, kita simpan baik-baik. Nah oke, ini kita udah lepas dua-duanya. Sekarang kita waktunya untuk buang oli yang sisa, karena oli ini sudah kemungkinan tidak layak pakai karena apa ya, sudah lama dipakainya udah lama ini teman-teman. Ayo kita ambil dulu, kan warna olinya udah jelek teman-teman. Untuk semuanya bisa hilang, ini kita kocok seperti ini teman-teman, supaya olinya keluar semua. Terus kita lakukan seperti ini pada kedua skok tadi. Hal ini bertujuan agar oli yang ada di dalam, yang oli jelek ini bisa keluar semua teman-teman, seperti itu. Yuk kita lakuin ke yang satunya lagi. Nah ini yang satunya teman-teman. Wah, kotor banget, olinya agak putih ya teman-teman ya. Mungkin ini sepertinya silnya ambes teman-teman, jadi agak kecampur air mungkin, tapi saya kurang jelas sih kalau kecampur air, tapi kayaknya ini warnanya kecampur air teman-teman. Nanti kita perbaiki biar nggak gini lagi ke depan. Oke, dah kosong, habis teman-teman. Oke, sekarang kita akan membuka ini, namanya as skok, supaya kita lebih bisa membersihkan bagian dalam tabung skok. Harus kita buka kunci bintang. Kita menggunakan kunci L ya teman-teman. Apa ini namanya, kunci L ya. Ini kayak nomor berapa ini, nomor 5. Kita menggunakan kunci L nomor 5. Oke, sekarang kita buka saja. Oke, cus, kita buka menggunakan kunci L. Nah ini teman-teman, kebuka kan. Nah oh ya, ini kan ada ringnya ini teman-teman, jangan sampai hilang ya. Kita simpen baik-baik. Nah ini tinggal kita buka aja. Nah lepas kan. Oke, nah di dalam askok ini ada antingnya, namanya sulingan. Ada sulingannya teman-teman. Nah kalau teman-teman belum tahu ya, ini saya menggunakan sulingan tambahan. Bentar teman-teman, kita bersihin bentar, nanti saya jelaskan lagi bentar. Nah ini teman-teman, nah ini namanya apa namanya, ini daleman dari tabung skok standar teman-teman. Ini bagian, nah ini sampai ke atas ini masih standar teman-teman, belum ada yang saya ubah. Dan ini ada dalamnya peribon. Ini harusnya saya ganti, ini udah apa namanya teman-teman, sedikit letoy ya. Harusnya ini keras, ini saya giniin agak empuk. Terus ini saya menggunakan peninggi skok yang sulingan tambahan di toko-toko variasi ini. Ini panjang saya menggunakan 8 cm. Kenapa 8 cm teman-teman? Karena menurut saya ini udah paling aman atau maksimalnya lah teman-teman. Emang sih bisa ditinggikan lagi, tapi menurut saya pribadi teman-teman, ini coba lihat teman-teman tabungnya, tabung skok depan ya teman-teman. Nah ini sulingan. Sulingan itu letaknya di dalam as skok yang posisinya mentok gini teman-teman ya, mentok gini. Kalau nanti skoknya main begini,
Nah, gini teman-teman. Nah, ini posisinya mentok di sini. Nah, logikanya gini. Ini kan ada lubang berat. Lubang berat ini nanti bakal di baut sini. Nah, letaknya sulingan sama daleman ini di sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sisa tabung skoknya hanya berada di sisi sini teman-teman, hanya sampai sini teman-teman ya. Tabungnya ini hanya sampai di sini teman-teman. Nah, nih megangnya cuma segini teman-teman. Coba bagaimana logikanya kalau misalkan ini tingginya sulingan teman-teman sampai 10 cm mungkin ya, 10 cm di sini teman-teman. Wah, ngeri banget teman-teman, mainnya cuma sedikit kalau teman-teman menggunakan tambahan sulingan begitu teman-teman ya. Jadi lebih baik di bawah dari 8 cm atau menggunakan 6 cm saja sudah cukup sebenarnya teman-teman. Begitu kan, ini termasuk modifikasi yang menurut saya pribadi ini sebenarnya tidak aman. Tapi karena keterbatasan dana, kita masih menggunakan askok yang masih bawaan dari motor, ya udah, kalau ada apa-apa resiko. Tapi sejauh ini saya pemasangannya sangat rapat begini, walaupun nggak saya las, tapi ini sangat rapat karena saya membukanya pakai tang jepit teman-teman ya. Untuk merapatkan menggunakan tang jepit, makanya ini baret-baret teman-teman, karena kejepit sama tang jepit. Ini sangat kuat banget teman-teman, nggak dilas pun kuat begitu. Jadi saran saya ini peningginya jangan tinggi-tinggi banget teman-teman ya, cuma segini. Oke, main skok cuma segini saja. Skok gantung, bukan main skok, maksudnya begininya, skok gantungnya yang sisa dalam tabung cuma segini. Ini sekitaran 8 cm juga teman-teman. Jadi lebih baik di bawah dari 8 cm atau maksimalkan di 8 cm saja gitu. Oke, kita lanjut bersih-bersih sambil ganti nanti ya per skoknya. Kita menggunakan per skok yang baru. Ini dia teman-teman ya, mantap. Per skoknya baru, kita menggunakan produk ori Honda. Ini teman-teman, saya menggunakan produk ori dengan kode ini, punya Supra 100. Nih hologramnya Honda. Saya belinya di toko jual beli spare part Honda di Suma Motor Kediri dengan harga 21.000 untuk satu pieces-nya teman-teman ya. Untuk satu pieces teman-teman harganya 21.000. Oke, lanjut. Oke teman-teman, sekarang sudah saya bersihkan ini. Kita nanti menggunakan per skok baru dari standar orinya Supra 100 teman-teman. Nih, sudah saya bersihkan. Terus kita pasang sekarang. Oke teman-teman, saatnya kita rakit kembali. Kita menggunakan ini ya, baru teman-teman. Ini per skoknya itu lebih panjang dari standarnya teman-teman. Tujuan saya memakai per skok dari Supra 100 ini agar menghasilkan apa ya, ribbon yang nyaman teman-teman. Nah, bisa kita lihat panjangnya beda sekitar 5 cm teman-teman ya, sekitar 5 cm. Biar lebih mantap lagi ini nanti. Terus kita eksekusi. Pertama-tama kita nih per ribbon kita letakkan di bagian namanya sulingannya. Kita masukkan. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung as sampai keluar teman-teman. Nah, harus sampai seperti ini ya teman-teman. Oke,
Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabung. Nah, ini teman-teman. Sudah masuk. Jangan lupa kita siapkan bautnya teman-teman. Jangan sampai lupa ini ya. Ada ring tembaganya, jangan sampai hilang teman-teman. Ini yang bertujuan untuk menghalang oli supaya tidak ngembes keluar. Oke. Kita juga membutuhkan alat. Saya menggunakan besi untuk menyangga bagian dalam asulingan tadi supaya tidak bergerak-gerak teman-teman. Karena nanti kalau kita kencangkan, ini pasti akan muter teman-teman. Bagian dalamnya ini pasti bakal muter kalau nggak pakai ini, nggak diganjel itu susah teman-teman. Bentar. Oh, sudah, jangan lupa kunci nomor 5. Aduh. Maaf teman-teman. Oke, kita kencangkan. Ini kita kunci yang rapat ya teman-teman, biar nggak goyang-goyang dia, biar nggak ngembes juga. Oke, sudah kencang, pastikan kencang teman-teman ya. Kita balik sekarang. Oke, sudah terpasang. Lanjutnya kita pasang bagian perskoknya teman-teman. Kita masukkan ke dalam. Usahakan ini bersih teman-teman, lebih baik teman-teman cuci dulu. Kita masukkan. Nah ini lebih panjang teman-teman nanti ya. Nanti kita membutuhkan effort lebih untuk memasang bagian ini karena ini menonjol banget teman-teman ya. Oke, lanjut. Di sini saya menggunakan oli Turalix ya teman-teman. Ini saya menggunakan wadahnya saja oli Eneos ini. Ini sebenarnya isi dalemannya oli Turalix. Turalix yang 52 kalau nggak salah ya teman-teman. Seingat saya Turalix 52. Nah, di sini saya akan menggunakan 70 mili oli yang akan saya masukkan ke dalam skop. Yuk kita tuang dulu. Nah, ini teman-teman kelihatan nggak ya? Saya menggunakan 70 mili. Kelihatan teman-teman ya, 70 mili. Nanti kita masukkan ke dalam tabung. Nah, ini saya lepas dulu biar kita nanti lebih mudah teman-teman ya. Kita masukkan 70 mili oli Turalix 52. Oke. Sekarang kita masukkan bagian as. Oke, sekarang kita masukkan bagian ini, perskoknya teman-teman. Nah, sip. Coba kita turunkan bentar. Kita cek ketinggian olinya bagaimana. Supaya ini kita turunkan begini bertujuan agar olinya masuk ke dalam celah-celah bagian tabung teman-teman. Tadi ada sulingan. Nah, sulingannya ini kan ada lubang-lubang nih teman-teman ya. Nah, kita kocok yang bertujuan olinya ini nyebar ke dalam tabung teman-teman. Jadi kita kocok dulu sekiranya teman-teman bisa ngerasain lah olinya udah masuk ke dalam tabungnya apa belum. Kita kocok terus biar masuk ke dalam. Oke teman-teman, sekarang kita isi yang satunya lagi, tapi nanti saya hasilkan kalau videonya bahwa ini sudah kepasang semua teman-teman, karena kita akan mempersingkat waktu teman-teman. Oke, nih teman-teman, akhirnya keduanya sudah jadi. Keduanya sudah jadi. Kita tes bagaimana membal-membalnya, reboundnya. Yeah, mantap banget teman-teman. Betul mentul. Sejak penggantian skop per dalamnya tadi rasanya beda teman-teman. Ini lebih pulen rasanya teman-teman daripada yang tadi. Gimana gitu? Sebelum nyoba diganti, ini lebih mantap.
Oke, sekarang ini sudah jadi, waktunya kita pemasangan di motornya. Let's go. Pastikan kencang, tapi jangan terlalu kencang banget teman-teman, karena nanti tabungnya as ketekan jadi agak bengkok. Menurut saya pribadi seperti itu. Oke, sudah terpasang kuat, dan yang bagian bawah ini oke, punya masuk. Oke, tidak ada gangguan. Berarti udah pas. Sekarang kita waktunya pasang ban. Oke, ini bos-bosan dari ban jangan lupa dipasang di bagian sebelah kanan. Oke, sekarang kita coba untuk ngecek ini bagaimana ribonnya teman-teman. Oh ya, ini tadi kan kalipernya tadi dibuka teman-teman ya. Kalau habis dibuka itu untuk handle rem, ini jangan lupa dikocok teman-teman, untuk biar nggak blong teman-teman, karena habis dibuka itu pistonnya, apalagi habis direnggangkan lagi itu teman, piston direnggangkan lagi itu ada membuat rem blong teman-teman. Jadi harus dikocok dulu supaya oli ngisi ke bagian kaliper dan nekan piston supaya pakem lagi. Oke, selanjutnya kita cek ini travel main dari skoknya teman-teman. Enak banget, mantap. Ribonnya pelan teman-teman. Nih. Mantap nih teman-teman. Jos, kita menggunakan spare dari skop depan Supra 100 dan hasilnya sangat memuaskan banget. Boleh teman-teman coba, kali aja teman-teman nanti cocok dengan resep saya. Tadi yang pertama saya menggunakan perskop dari Supra 100. Yang kedua, saya menggunakan oli dari merek Pertamina Turalic 52 yang saya isi dengan 70 mili dengan peninggi tadi, peningginya sulingan 8 cm teman-teman. Dan satu lagi teman-teman tadi yang harus diingat teman-teman, bahwa tinggi dari sulingan 8 cm itu jarak aman yang ada dalam askok ini. Oke, tadi kan kita menggunakan sulingan 8 cm teman-teman ya. Berarti 8 cm itu kalau di sini ada bagian baut, di sini ada bautnya teman-teman. Nah, 8 cm segini dari total panjangnya bottom skok 8 cm itu di sini teman-teman, 8 cm. Terus tadi bagian sulingan standar ada sekitar 12 cm teman-teman ya, ada 12 cm, dan itu letaknya nempel banget di bagian bawah dari tabung askok, menempel pada bagian askok. Nah kan kalau posisi per relax atau per masih utuh gini nggak main kan panjang tuh teman-teman tadi ya. Nah di sini 8 cm, terus sulingan standar sekitar 12 cm teman-teman di sini. Nah ini asnya ini cuma ada di sini teman-teman, gigit standar ini teman-teman, belum mode naik turun. Kalau posisi biasa seperti ini di sini teman-teman. Nah logikakan saja bahwa teman-teman menggunakan peninggi yang lebih dari 8 cm, berarti ini batang askok akan lebih naik lagi teman-teman. Nah skok hanya bermain kalau lebih dari 8 cm ini teman-teman, kita naik di sini saja 8 cm ya segini. Nah, lumayan, dari sepertiga dari bagian teman-teman, sepertiga dari bagian.
Nah kalau lebih, teman-teman bisa kira-kira sendirilah bagaimana resiko kalau bermain pakai peninggi menggunakan sulingan yang lebih dari 8 cm. Oke. Oke, kita cek ini travelnya kalau kita dari depan bagaimana. Nggak ada ambles-ambles ya teman-teman, kita naikin nggak ambles. Ini mainnya sangat empuk banget teman-teman, sangat empuk banget. Kita coba nyalakan. Oke teman-teman, ini hasilnya sangat memuaskan sekali, sangat enak digunakan, sangat pulen, dan tentu saja travelnya main. Nah segini teman-teman, travel mainnya segini teman-teman. Nah lumayan, ini ada sekitar 7 sampai 8 cm juga teman-teman, sesuai dengan tinggi dari sulingan itu tadi. Mantap.